memaksakan kebutuhan hidupnya. Saya saat ini berada di salah satu lokasi yang parah akibat bencana banjir besar, tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat. Khususnya saat ini kita berada di sebuah jalur vital, bisa dikatakan arteri, urat nadi, ekonomi dan aktivitas masyarakat Sumatera Barat yang terhubung ke Provinsi Riau. Bisa dikatakan ini menghubungkan Padang, termasuk Tanah Datar, Padang Panjang, Payakumbuh, Bukit Tinggi, termasuk juga Bangkinang. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melihat secara langsung sekaligus memastikan, sekali lagi kami ingin memastikan bahwa sudah dilakukan berbagai upaya, terutama alat-alat berat ekskavator yang sudah digelar dan dijalankan untuk bisa menghubungkan kembali jalur yang terputus ini. Tentu butuh waktu. Kami mohon kita semua memberikan waktu, kesempatan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan para petugas yang bekerja di lapangan. Terima kasih tentunya Pak Bupati, di sini ada Pak Eka Putra, Bupati Tanah Datar, jajaran Forkopimda, baik TNI, Polri, Kejaksaan dan semua yang berupaya untuk mengawal proses ini. Saya ulangi, secara temporer, sementara ini bisa terhubung kembali, tetapi nanti baru bisa digunakan secara terbatas untuk mendukung mobilitas yang sifatnya esensial. Ini bisa kita lakukan mudah-mudahan dalam 2 minggu, dalam waktu 2 minggu sesuai dengan penjelasan dari Kepala Balai tadi. Ini bisa terhubung secara temporer, ruas saja, sehingga harus bergantian. Oleh karena itu nanti teman-teman dari TNI Polri saya mohon bantuan juga untuk membantu menjaga agar ini tertib dan bisa digunakan benar-benar untuk yang sifatnya mendesak atau esensial. Namun demikian tentu kita juga secara paralel akan mengusahakan sesegera mungkin bisa menghadirkan yang lebih permanen. Oleh karena itu, karena ini merupakan aset nasional, ini jalur nasional, walaupun kami juga mendapatkan laporan tadi dari Pak Bupati dan teman-teman yang lain, jalur alternatif pun yang dimiliki oleh provinsi juga putus, sehingga harus lebih jauh lagi untuk melakukan perjalanan, bisa menambah hingga 5 atau 6 jam ya. Kami ingin meyakinkan pemerintah pusat hadir membantu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Sumatera Barat harus bangkit dan kami siap untuk berkolaborasi dari waktu ke waktu, baik dalam tataran perencanaan, tapi yang lebih penting adalah eksekusi di lapangan. Sudah mulai membuka jalur khususnya yang terisolir, yaitu di Kecamatan Batipu Selatan, yaitu Malalo, Padang Lawe, dan Sumpur. Hari ini kami kedatangan Menteri Menko Infrastruktur Bapak Agus Harimurti Yudhoyono untuk melihat lembahannya yang mana masuk di Tanah Datar, itu jalur nasional dan sudah dikerjakan. Dan juga Pak Doni Oskaria untuk di Batang Sumpur sudah mengirim 2 alat dan tambahan ada 2 untuk membuka akses ke Malalo. Jadi alhamdulillah sudah banyak bantuan. Masih ada tempat yang belum bisa dijangkau, Pak? Ada di 2 tempat, yaitu di Tambangan, Nagari Tambangan, 10 Koto, dan juga di Batipu Baro. Itu kita masih mengirim makanan atau logistik melalui tali. Ya, kendalanya apa ya Pak dalam proses ini? Akses yang putus, jembatan yang putus, air masih besar, tinggi, debit air masih tinggi, kami belum bisa. Tetapi yang untuk di Malalo, itu kita melalui perahu karet maupun perahu fiber,
itu kita bisa mengirim logistik ke Malabo. Ya, kalau Pak, untuk informasinya masih ada korban yang belum ditemukan, Pak? Sampai hari ini masih ada satu, yaitu di Pinjuran 7. Hari ini masih pencarian. Mudah-mudahan mohon doa bisa ditemukan warga kami yang tertimbun. Sudah ada TNI yang menjadi korban, ada 3 orang. 1 orang anggota Kodim 03 Majuju Tanah Datar dan 2 orang anggota dari Subdenpom. Posisi beliau saat itu sedang kegiatan mereka pada saat itu membantu personel Kodim dalam rangka evakuasi warga. Namun karena cuaca mereka berteduh sejenak. Kemudian datanglah banjir bandang. Apakah sudah ditemukan ketiga jenazah ini? Alhamdulillah ketiga jenazah mereka sudah ditemukan dan sudah dimakamkan di pemakaman di Masjid Keluarga. Untuk korban masih ada pencarian berdasarkan data dari posko yang melaporkan hilang. Total korban ada 78 yang sudah teridentifikasi kurang lebih 35, sisanya masih dinyatakan hilang dan dicari posisinya. Kemudian yang dari Polda Riau ada 2 personil, 1 sudah ditemukan, yang 1 masih dalam pencarian. Saat ini dari tim dari personil untuk membantu mencari dan evakuasi dan apa yang dibutuhkan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Ada berapa banyak personel kita yang Personil kami yang kami siapkan ada 150 orang. 150 ya? Itu tepat selain Apakah kita biarkan